Kalau melihat dari komposisi hero masih banyak banget support mid mungkin yang mau di-ban, ada Yip, ada Yip sih Selena. Kalau misalkan mau matiin CC-nya masih ada Ruby juga, masih ada Pakito juga. Namun biasanya Pakito di-ban-nya di Your second ban. team is banning. Oke, kali ini masuk ke second ban. Apakah benar akan Pakito yang di-ban kali ini oleh teman-teman dari GPX Ladies? Ataukah mereka mau ada pilihan ban lainnya ya? Mungkin bisa aja sebenarnya kalau lu nggak ban Pakito, musuhnya tidak begitu nyaman menggunakan Pakito, bisa aja dilepas sebenarnya. Tapi jauh ini sih kalau Pakito lepas pasti ada yang pick. Yes. Dan ternyata Benedetta yang Your di-ban team terlebih is dahulu. banning. Jadi ban kedua juga untuk GPX dan kita bakal masuk di ban ketiga. Apa yang akan di-ban? Masih ada Pakito, masih ada Yip, masih ada Serena juga, masih cukup banyak hero-hero yang masih happening sekarang untuk di-ban. Dari Assassin masih ada Hayabusa. Dan ini Hayabusa ini menjadi salah satu assassin yang cukup overpower untuk di patch sekarang, dimana dia baru lepas dari ban setelah return-nya, dan kali ini damage-nya benar-benar kita bisa melihat sangat prima lah dengan update yang terbarunya. Sementara kita bakal lihat kalau memang misalkan mau nge-ban supportnya seperti yang tadi ada Yip dan Selena, ini membuat peran penting juga ketika ada satu Selena atau ada satu Yip yang diambil. Tapi Your Export ternyata team is lebih banning. menghabiskan ke arah side lane-nya. 3 fighter bahkan yang di-ban. Yap, betul sekali. Dan kali ini kita bisa lihat udah ada Pakito, bener banget yang Your dipilih untuk team is di-ban di picking. second ban kita. Lalu kita akan masuk. Wah, ini ada Jauhead, Esmeralda, Yif juga masih terbuka. Ada Parsha juga yang masih bisa untuk diamankan. Tapi kayak kalau misalnya ngepick Parsha duluan, sayang sih. Mungkin lebih ke arah Jauhead mungkin, atau ada Esmeralda, Export-nya udah di-ban juga ya sayang. Selena kah? Ada Selena? bisa Selena mungkin Oh, ada iya yang benar. lele tingkat sih. Ya kan Selena identik dengan lele. Jadi gara-gara Melale Pingkan, mainnya Selena gitu. Ya, tapi kita bakal lihat strategi apa yang akan dikeluarkan dari RRQ. Sementara kalau misalkan memang mau ngambil Yif juga cukup oke sih. Dengan adanya Yif di first pick, ini crowd controlnya udah nggak cukup kiri lagi, tapi Hayabusa ternyata Your team baru is tadi picking. dibahas di mana Hayabusa ini lebih prima lagi dari segi damage outputnya setelah dia lepas dari ban setelah revamp-nya. Namun kalau kita lihat dari GPX juga langsung mengamankan dua hero mungkin Jauhead dan Parsha yang udah mulai shadow pick. Yes, dan langsung dikonfirm ternyata tanpa basa-basi langsung mengamankan Parsha dan Jauhead. Ini otomatis mid lane-nya udah kuat banget sih. Satu roamer yang benar-benar bisa bandel dari Jauhead dan ada satu nuker dari damage-nya ini kuat banget dari Parsha yang kita tahu dari semua skillnya damage itu gede-gede banget. Ya, damage-nya gede-gede banget, apalagi kalau dibiarin sampai ke arah late game ya. Dan tapi nggak kalah dari teman RRQ udah mengamankan 3 hero yang menurut gue cukup menyeramkan juga ya. Ada Hayabusa, lalu ada Yif, dan juga Esmeralda. Yang mana ini bakalan kuat banget tim fight-nya harusnya ketika Esmeralda cari backline musuhnya atau mungkin ke arah seorang Fundul, lalu di backup juga dengan remote manipulation. Ada Hayabusa juga yang bisa masuk ke arah belakang, pas shadow kill gitu, itu bakalan jadi bahaya sebenarnya ya buat teman-teman dari GPX lebih sendiri. Tapi gak masalah, mungkin bisa di counter juga dengan cara Jauheadnya cari ke arah depan backline musuh atau mungkin ngerecokin formasinya. Bisa banget dengan penggunaan Jauhead ya, dimana kita tahu Jauhead punya skill-skill yang cukup menyusahkan, yaitu ada ejector dan juga unstoppable force yang bisa memecahkan formasi dari musuhnya itu sendiri. Oke, kita bergerak ke rapi ketiga dari teman-teman GPX. Ini bakalan gerak kemana kira-kira? Kalau misalkan pick ketiga ini yang paling aman Roger sih, kalau emang mau aman. Karena kan kalau kita lihat dari picknya RRQ dia udah nunjukin hypernya gitu atau junglernya. Ini bisa banget kalau memang mau main Roger karena matchup dari Roger juga oke. Dia bisa keluar dari reward manipulation, dia bisa matchup sama Hayabusa, dan damage-nya harusnya stabil untuk ngasih damage ke arah Esmeralda nantinya. Yap, betul sekali. Dan ternyata lapu-lapu menjadi Your team pilihan is dari banning. teman-teman GPX Ladies, dimana sideline-nya juga udah cukup kuat ternyata dari GPX Ladies, tinggal ditambahin satu sideline lagi. Oke, berarti backline musuh akan terancam dengan adanya lapu-lapu dan juga dengan bantuan Jauhead. Gue rasa ini bakalan sama-sama balance ya. Mereka punya hero yang bisa masuk ke arah belakang dari RRQ dan juga GPX. Jadi mungkin dari Yif dan Parshanya sama-sama gak akan tenang sih harusnya pas lagi team fight. Betul, nanti tinggal kita lihat pick up seperti apa yang bisa dilakukan sama dari Your kedua team tim. is Kalau misalkan banning. ketika ada satu hero yang coba untuk masuk ke backline-nya, apa yang bakal dilakukan dari kedua tim kita bakal lihat nanti. Tapi sudah ada Rafaela yang di-ban. Gak mau sampai adanya Rafaela karena memang belum ada roamer ini juga kalau kita lihat dari teman-teman RRQ. Sementara kalau dari RRQ boleh sih kalau memang mau nge-ban junglernya mungkin Roger, atau dia mau nge-ban asuransi late game-nya salah satu marksman. Tapi kalau marksman masih 3 kali, tidak ada Hayabusa. Ya, ini juga masih ada Kufra sebenarnya kalau RRQ belum pick roamer ya. Kufra juga menjadi salah satu pilihan yang cukup baik ya. Kita tahu dia bisa bikin momentum dengan skill yang dia miliki.
dan juga seenggaknya dia bisa bermain cukup defensif gitu kan. Oke, kita lihat kali ini masih coba dipikirkan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, ada Your Alice team ini is langsung saya banning. di ban. Dan ini sih ngebuat seenggaknya hero ke arah belakangnya tuh paling cuma lapu-lapu aja gitu yang bisa sustain. Dan Alice sudah nggak ada, oke, jadi lebih aman lagi dari seorang Yip-nya. Mungkin bisa dimatiin dulu karena kalau menurut gua ini teman-teman dari RRQ mungkin butuh satu frontliner lagi sih harusnya. Oke, kalau emang mau di ban frontliner masih ada, atau kalau emang misalkan satu romer bisa jadi Baxia. Baxia, atau kalau emang jangan lupakan Akai juga masih bisa sebagai tambahan CC juga, jadi nantinya bakal bisa lebih berbahaya. Dan kalau misalkan satu fighter memang yang bisa Your diambil, team kalau is memang mau banning. ditaruh di gold lane mungkin Pokeus juga masih bisa, tapi nantinya bakal agak sulit ketika tidak banyak hero death yang udah diambil dari GPX. Lihat sih, Cloud yang di ban, satu asuransi late game ternyata yang lebih milih untuk di ban dari GPX. Last ban Ini sih dari teman-teman GPX Whiteys masih belum ada satu event dan bahkan jungle-nya belum ada. Mungkin Roger boleh di ban kalau menurut gua. Roger tadi sebenarnya di pick 3 juga itu oke, tapi memang punya strategi lain sehingga laporan yang di pick. Dan Tapi- Roger itu boleh pakai memang. Roger dan Link masih ada. Kalau mereka mau coba untuk pakai jungle asasi juga ya, karena melihat RRQ sudah mengamankan Hayabusa, boleh Roger ataupun Link saja. Ternyata Your KJ team dari is picking. Pundul di respect, walaupun kita lihat Pundul sebenarnya udah mengamankan Parsha, tapi tetap di respect Kaja karena Kaja juga adalah salah satu hero yang bisa mengacak-ngacak musuhnya. Maka dari itu langsung saya di ban oleh teman-teman dari RRQ Nika. Karena masih bisa juga untuk ditaruh di bot lane, atau mungkin parsanya bisa dilempar ke bot lane. Ini masih banyak Flexible banget ya. potensinya ya, dan ban KJ ini cukup oke. Sementara dari GPX mungkin ngamanin jungle-nya dulu kah, atau dia mau ngamanin asuransi late game-nya dulu. Let's see, kalau emang mau sepaket, Yusuf sih udah paling sepaket. Link. Itu gue bilang tadi masih ada Link sebenarnya, masih Shadow Peak sebenarnya, tapi kalau misalnya pengen diamanin biar sama-sama punya assassin dengan mobilitas tinggi ya Link jadi pilihan cukup baik, dimana kita tahu Link mobilitasnya tinggi banget dengan dia bisa menggunakan tembok sekitarnya untuk menjadi tempat dia untuk berpijak, team atau is mungkin dengan Tempest picking. of Blade-nya yang bisa dipakai untuk jadi inisiator ataupun untuk escape, itu masih cukup bagus. Dan Link akhirnya berhasil di lock. Bener banget tadi Lim sempet senggol Akai dan ternyata bakalan coba diamankan terlebih dahulu kah atau masih Shadow Peak, karena sebenarnya ini ada Akai, ada Kufra juga. Tapi kalau kita lihat dari komposisi teman-teman RRQ sendiri, mungkin Akai akan jadi pilihan yang cukup baik, dimana kalau misalnya ada musuh yang kena Hurricane Dash itu tinggal dibuka sama seorang Ichel, maksud juga dengan seorang Yves-nya dengan Real Manipulation. Kemudian ada Lunox, apakah akan di confirm? Akai itu sebagai cover cukup oke, dimana nanti lapu-lapunya mau nabrak ke belakang tinggal di candidate saja. Gak apa-apa, nggak harus dipepet, yang penting dia keluar dari backline yang dimiliki sama RRQ. Dan let's Lunox Yas bakal menjadi magic damage asuransi late game juga, karena memang semakin late game Lunox juga semakin prima, Your team dan langsung is diamankan picking. Akai menjadi last pick dari RRQ. Oke, betul sekali. Dan kali ini kita lihat dari Cincau kira-kira bakal mengamankan apa. Berarti ini tinggal kurang satu sideline lagi sih dari teman-teman GPX tadi. Masih ada Yuzong sebenarnya kalau mau coba di pick Yuzong atau Tamus kalau pengen kalian badannya banyak ya, tapi bakalan jadi sulit sebenarnya. Kalau Tamus, Uranus juga masih ada. Kira-kira bakalan mengamankan apa Tamus, Uranus, ataukah mereka bakalan pakai goldnya MM juga masih bisa. Satu asuransi Brody. lagi lebih oke sih kalau emang mau lebih enak nanti late game-nya. Walaupun memang sebenarnya Link juga bisa sih, semakin late game Link juga bakal semakin berbahaya, tapi dengan adanya satu asuransi bakal lebih enak ya. Oke, Parsha Goldland kah? Oke, Parsha Goldland sepertinya ya. Wah, Itu bakal taruh di mid. Goldland sih. Jauhead Eudora, klasik combo yang memang sering banget dimunculkan, bahkan dari scene kompetitif lainnya juga itu sering banget muncul, dimana instan combo yang bakal keluar dari dua hero ini. Pressure yang dibelikan, landing stage yang unggul, ini bakal dimunculkan sama GPX kali ini. Ya betul sekali, dimana dari GPX ini bakalan cukup serem ya combo klasik yang diberikan dari Jauhead dan juga Eudora. Tapi gak akan berjalan kalau misalnya mereka rotasinya nggak barengan. Kadang ekspektasi kita ini realitanya orang lain butuh Jauhead tapi udah janggalnya itu bakalan jadi susah kan. Dan ini dia draft pick dari masing-masing tim. So buat kalian, gue udah melihat dukungan-dukungan yang luar biasa untuk GPX Ladies dan juga untuk RRQ Mika. Ditambah lagi dukungannya dan di-share biar makin banyak yang nonton menyaksikan kemenangan dari dua tim besar kan yang bertanding. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita kepoin pertandingan pertama kita antara RRQ Mika versus
GPX Ladies. Let's go. Ramaikan, jangan lupa di share dan juga di like. Oke, masih di game pertama kita masih 0-0 pasti skornya. Dan ini menjadi match terakhir kita juga di hari ini. Pastinya bakal sangat seru. Artinya bakalan seru, tapi kita lihat udah ada Earl dan juga Princess Pau ya sudah saling sapa menyapa di area river. Oke, Earl penggunaan Javert harusnya sih bakalan galak banget ya. Kita tahu Earl pakai hero apa aja juga dia galak sih sebenarnya. Tapi dengan adanya Javert makin lebih galak lagi harus. Oke, tapi kalau kita lihat dari landing stats di mid lane-nya harusnya Gundul bakal lebih owning sih. Yang kita tahu Eudora ini bisa dibilang hero yang sangat kuat di landing stats-nya, dan kali ini kita lihat dari kontes Little Wanderer sudah mulai dikuasai dari teman-teman GPX. Sudah ada LA juga yang bahkan datang untuk melakukan zoning out. Yes, betul sekali. Dan Elendra kali ini harus berusaha untuk hati-hati lagi karena tadi menurutku hampir aja kepleset kejauhan. Cuman untungnya ada backup dari teman-temannya. Sebentar itu Earl bakal coba nakal lagi masuk ke area purple buff milik teman-teman dari RRQ Mika. Udah terjadi invade ke arah hutan, bakalan dimundurin aja, gak bisa berbuat banyak dari Princess Pau juga, tapi masih bisa untuk ditahan ternyata. Dan kali ini Princess Pau sudah memantau di area bus. Earl masih cukup nakal coba untuk masuk. Yogoi akan di backup tapi di ejector di reset aja. Ternyata dari purple buffnya Earl menerima beberapa pukulan kecil dari seorang Hayabusa. Queenie kali ini dapat PR di mana harusnya linknya bakal beres duluan ya, sedangkan Queenie-nya bakalan lebih sedikit lama. Dan oke, usil banget Earl ya, ejector dan Crossing Pau kali ini. Wow, ditambah dengan Smart Missile juga lumayan. Earl berasa ke arah seorang Akai ya. Yes, dan ini kali ini lumayan delay yang cukup lama dan akhirnya bisa melakukan setup terlebih dahulu. Kali ini ejector lagi dilempar di tempat damage yang sakit sebetulnya. Namun Gundul masih terlalu jauh jadi tidak bisa memberikan follow up damage. Sementara bottom lane bisa kita lihat di mana Ele udah setengah darah. Poking damage yang diberikan dari Esmeralda cukup sakit dari Lele Pikan. Turtle masih di setup sama teman-teman dari GPX, coba diganggu kali ini Falling Star Moon, tapi masih bisa di secure dan harusnya langsung mundur ya. Betul, langsung mundur. Di sini wise decision digunakan oleh teman-teman dari GPX, sudah dapetin SWAT Turtle yang seenggaknya bisa menambah keunggulan gold yang mereka miliki di early game kali ini. Dan akhirnya balik lagi mengingat Link butuh banget purple buff, dia habis dapetin Turtle langsung gerak ke arah purple buff, dia nggak mau sampai purple buffnya digangguin gitu. Sementara itu dari Queenie juga masih belum melakukan inisiasi, cuman kalau kita rotasinya udah gerak ke arah bottom lane ya. Oke, ada pause dulu sebentar. Early game yang cukup pasif ya, bisa kita bilang, walaupun ada beberapa kali gangguan dari Earl dan kawan-kawan, tapi nggak begitu intens. Jadi seenggaknya kayak cuma ngasih sapaan dikit aja, dicolek-colek dikit, mundur lagi, colek-colek dikit, mundur lagi. Kita juga Turtle nggak berusaha di kontes, cuma diintip aja, ngasih gangguan dikit, tapi nggak terjadi inisiasi yang cukup berat ya sebenarnya. Dan belum ada kill yang terjadi. Ini memang bisa dibilang early yang cukup pasif karena memang dari kedua hero lebih fokus ke farmingnya dulu. Mungkin nanti gerakannya bakal dibuat ketika turtle kedua atau mungkin ketika gold shield turretnya udah hancur, yaitu menit 5. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih kalau memang bottom lane-nya mau dihajar, karena bottom lane ini kita bisa lihat lapu-lapu gitu kan. Lapu-lapu dia punya power yang cukup oke ketika level 4. Braver Fighter-nya ini benar-benar bisa ngacak-ngacak posisi dari teman-teman RRQ. Soalnya kalau bilang match up dari Esmeralda, dia nggak bisa untuk fight terlebih dahulu, dia lebih ke farming untuk dapatin item dulu, manjangin lane. Tapi berbeda dengan lapu-lapu, dia harus fight untuk memaksimalkan ultimate yang dimiliki. Yes, betul sekali. Dan kali ini Ele masih coba untuk bertahan. Sebenarnya susah ya ketemu sama Esmeralda, tapi balik lagi Ele juga masih cukup kuat. Sementara itu kita beralih ke arah Ichal. Gimana Ichal? Sudah bertemu dengan Ichal. Waduh, feeder airstrike coba dibuka, dibalas sama Roda Julian ya, sama seorang Ichal. Ada wings by wings juga digunakan. Sementara itu udah ada backup dari seorang apakah bakalan ditabrak kah atau force? Enggak, ternyata bakalan mundur aja Ichal ke arah turret. Dan juga udah ada Princess Pau yang coba untuk backup. Buang satu flicker demi keselamatan, it's okay, nggak masalah karena memang turtle juga cukup lama. Tapi di turtle kedua tidak ada flicker untuk Lunok. Sementara kita bisa lihat di mid lane, sakit sekali dan masuk kali dari Sky. Coba untuk mengejar ke arah Gyogoi dan masih bisa bertahan dengan Apsoka. Ada Tempest of Blade dan hampir saja Sky yang di take down datang kali dari Queenie, terkena stun lagi, masuk dengan Falling Star Moon. First blood terjadi, next target Gundul masih bisa flicker ke belakang dan ada Hurricane Dance yang sangat baik. Dan sama membuat lagi Queenie yang down. Langsung ke arah belakangnya nampaknya Lele Pikan mengincar ke arah Cincau. Langsung ditabrak lagi Thousand Pounder Connect. Masih bisa ejector lagi, dilempar ke belakang dan masih cukup tanky kali datang dengan dreamnya Ichel. Berhasil mendapatkan kill ke arah Al. Wow, itu tadi sayang banget ya dari seorang Linknya coba untuk memaksa masuk, walaupun sebenarnya udah ada
sumbangan damage yang cukup sakit dari Gundul tadi, tapi sayang banget dia masuk ke arah turret itu dibuka reload manipulation-nya. Tempest Blade juga nggak bisa menyelamatkan, ada bantuan agro turret juga sebenarnya ya. Dan ada backup yang cukup cepat ternyata dari seorang Parsia, tapi kita lihat di sini red buff bakal coba diganggu oleh seorang Ele. Aduh, tapi terkena hurricane dan tidak ada backup dari teman-teman yang masih berhasil ke arah belakang. Gundul bisa coba untuk nahan, tapi ada Earl di sana melakukan satu penyelamatan ejector, melemparkan seorang Princess Paul ke arah belakang. Kai masih cukup kuat di arah depan, tapi ada Esmeralda. Hati-hati Earl, real world manipulation coba dibuka dan berhasil men-take down seorang Earl. Kali ini harus mundur dulu teman-teman dari GPX Blended, tapi ada backup dari seorang Kincao kali ini yang akan coba mukul mundur Ele, coba mencari musuhnya lagi, nggak ada ternyata. Oke, sama-sama mundur di stage dulu aja, nggak bagus buat dimajuin karena mereka udah kehilangan satu playernya yaitu Earl. Oke, dan kill yang terjadi 3-1 sebenarnya diuntungkan dari teman-teman RRQ. Tapi kita lihat belum ada turret yang coba untuk diinisiasi, masih aman semua dari turretnya. Kita bakal lihat fight di Turtle coba untuk dilakukan kali ini. Yang coba nge-set up dari Turtle, namun dia harus mundur, nggak boleh terlalu greedy. Yap, betul sekali, tidak boleh terlalu greedy. Tapi kalau kita lihat rotasi dari teman-teman GPX yang udah lumayan solid, dimana mereka 3 playernya yaitu ada Ele, ada Earl, dan juga Pundul yang udah berbarengan, selalu bareng nyari musuhnya ada di mana. Kali ini Earl coba untuk membuka map dengan sangat hati-hati. Sementara itu Esmeralda berhasil mendorong satu wave di arah bottom lane, memancing seorang Ele untuk turun terlebih dahulu. Dan kita lihat kali ini Turtle sudah up kembali. Hati-hati, Princess Power ternyata sudah mulai terdeteksi perjalanannya oleh seorang Pundul, dan bakal coba digangguin aja hutannya. Tapi Queenie bakal coba untuk setup ke arah atas. Udah ditungguin ternyata ya sama seorang Sky. Sky juga bakal coba buka di sana, ada feeder extract digunakan. Kali ini akan mundur Queenie. Terlalu ragu ternyata dari seorang Queenie mau coba masuk, tapi ternyata nggak jadi ya, hanya clearing wave saja. Balik lagi bakal coba untuk farming. Turtle-nya belum ada yang colek ya. Oke, Turtle nggak jadi lagi, dan kalau misalkan kita lihat dari GPX memang dia harus mengamankan purple buff dulu. Namun kali ini Leleskan langsung combo kah, dan full fangnya sudah berhasil di bait. Namun kali ini datang teman-teman dari RRQ coba untuk melakukan poking damage lagi. Falling Star pun keluar karena Earl namun masih cukup tanky dan masih bisa mundur. Oke, masih cukup tanky dari seorang Earl. Kali ini Turtle bakal coba dimulai oleh teman-teman dari RRQ Nika. Udah ada intipan dari seorang Earl, hati-hati bakalan di ejector kah? Enggak, ternyata masih berhasil selamat dari seorang Akai, dan Turtle-nya berhasil terreset. Tapi kita lihat juga dari masing-masing jungle, kalau bisa kita intip Hayabusanya lagi coba ambil purple buff dulu. Setelah itu Kai sudah siap di area Turtle, dipancing-pancing lagi aja, tapi Earl masih belum bisa mendapatkan targetnya. Dari Princess Pow juga ternyata cukup aware ya terhadap pergerakan dari seorang Earl. Sky sudah sampai ternyata di area Turtle beserta 3 player lainnya dari GPX Ladies. Nggak jadi di start kah? Oke, bakal coba dimulai. Ternyata dari Turtle udah ada 5 player dari GPX Ladies. Sementara itu Lunoknya masih di area atas. Kalau di kontes sih jadi menang jumlah ke GPX. Tapi kita lihat ada Esmeralda cukup berani di area depan mencari backliner dari teman-teman GPX Ladies. Sementara itu ada di luar manipulation dibuka bersama dengan feeder air strike. Lapu-lapu berhasil menemukan 1 player, begitu juga ini berhasil mendapatkan seorang Earl. Kali ini bakal dikejar dan bahkan Chiefnya berhasil ter-touchdown oleh seorang Link. Shadow kill dibuka, tapi di sisi lain kita lihat Lunok berhasil mendapatkan lapu-lapu. Ichel harus mengejar 1 player lagi dari Pundul, hati-hati, dan dari Sky juga udah cukup low banget. Balik lagi ke lane ya, bagus banget dari Parsia. Ini terutama dari GPX sudah dapat cuan cabut dan bisa balik lagi ke lane, meskipun tadi ditukar dengan kematian seorang Earl ya. Yes, ini skill Turtle yang cukup bagus dari Queenie. Tadi dia ada berhasil mendapatkan Turtle-nya, tapi sayangnya dia harus menumbalkan dengan nyawanya. Tapi itu oke sih, dimana nggak ada buff Turtle untuk teman-teman. Kali ini ada Shadow Kill nampaknya karena Kicau bisa selamat. Dan ya, kali ini dengan ada buff Turtle, Queenie harusnya lebih prima lagi. Dan ini ada tambahan damage pastinya, walaupun tadi berapa? Dua atau 3 yang mana? Iya. Fight sebelumnya, tapi it's okay. Yang penting buff Turtle-nya bisa digunakan secara maksimal. Yap, betul sekali. Dan kali ini dari teman-teman RRQ Mika coba setup di area top lane. Ada ini ya, Princess Pow juga. Tapi sementara itu kita lihat di arah bottom lane ini Esmeralda cukup kesulitan menghadapi 2 player, ada Kai dan juga lapu-lapu. Ele bakal coba untuk memberikan sedikit tekanan mundur ke arah seorang Esmeralda yang harus mundur oleh pingkan. Ternyata nggak bisa menahan damage yang diberikan oleh Sky. Sementara itu di arah top lane ada 1 outer turret dari GPX tadi berhasil diambil, dan ternyata Lele Pingkan sustain banget di arah bottom lane-nya, cukup survive juga tadi kita lihat. Dan bakal coba dipaksakan kah? Terlalu lama sih menurut gua kalau maksa di area bottom lane, keburu dijepit. Dan lu lihat rotasi dari teman-teman RRQ Mika udah berjalan ke area bottom lane, konsil digunakan. Hati-hati nih, Juriken coba digunakan kali ini ke arah teman-teman dari GPX Ladies. Ada backup dari belakang, Tempest Blade coba digunakan. Kali ini Real World Manipulation menyusul, coba untuk mundur teman-teman dari GPX
GPX Ladies. Earl apakah bisa selamat? Masih dikejar ternyata dari seorang Earl. Apakah bisa utuh kabur? Dan yes, masih berhasil untuk escape selamat ke arah turret. Tapi saya sekali harus kehilangan satu playernya, yaitu seorang Ele. Nggak masalah, kita airstrike dibuka terlebih dahulu di area mid lane. Coba untuk clearing wave aja, tapi ada sakit banget dan berhasil terkombo oleh seorang Farsha dan juga ada Pundul. Tapi kita lihat Hurricane Dance coba mendorong Sky ke arah belakang. Ada juga Queenie coba masuk. Shadow Kill digunakan, tapi damage-nya terbagi cukup banyak. Masih belum tertumbangkan ternyata seorang Sky. Belum menghasilkan kill untuk Hayabusa. Malahan rollnya dapetin Hayabusa. Gila. Fight panjang yang terjadi dan kali ini sebenarnya bisa dibilang keuntungan untuk arah GPX karena dia dapetin satu turret juga, namun ada satu meter strike di mid lane coba untuk melakukan zoning. Kali ini Earl coba di-ejector lagi ke belakang, bakal dikombokan, namun ada reward manipulation. Fight back yang dilakukan cukup baik dan flicker langsung dari Pundul untuk menyelamatkan dirinya, namun Earl tertinggal di belakang, terjepit nampaknya dan harus tumbang dari Earl. Oke, it's okay. Yang ketumbakannya adalah Earl satu tukar satu, dimana Lele tingkat tukar sama Earl. Menurut gua tidak terlalu rugi juga untuk melakukan GPX. Tapi kali ini tidak restrek dibuka untuk cepat membersihkan minionnya. Dan gua rasa untuk turret di arah top lane milik teman-teman dari Archimika akan secara gratis saya diambil tanpa ada perlawanan dari seorang Ichel. Ichel datang tapi untuk clearing wave aja. Dan Ichel udah jadi full kristal. Wow, udah makin sakit lagi, damage-nya lebih pasti lagi. Dan kalau kita lihat di hampir 11 menit game yang berjalan, dari networknya masih stabil. Yep. Masih belum ada perbedaan network yang sangat jauh. Dan kita bakal lihat inisiasi ke arah mid lane. Sudah ada Ele yang berada di mid lane dan sudah muncul, sementara teman-teman lainnya sibuk untuk melakukan bus. Dia untuk menutupi attack nanti yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Bagus sebenarnya. Sekali cukup bagus sini. Dari GPX tuh kalau lu bisa lihat mainnya sabar banget sih. Mereka itu nyari momen banget, nunggu-nunggu di bus, dan juga cuman Earl aja yang coba untuk membuka map di area depan. Ada info, mereka cabut, gak ada info, cabut juga gitu. Mereka nggak terlalu lama diam di satu tempat. Dan kita lihat di area atas mungkin ada pertarungan antara assassin ya dari dan Hayabusa. Dengan track dibuka untuk zoning saja teman-teman dari RRQ Nika. Ada satu gerobak tapi gak bisa, tapi Kedokil digunakan dibalas dengan Tempest of Blast. Masih cukup baik dari seorang Sky. Pertahanan dirinya dengan ada backup dari seorang Earl kali ini masih berhasil selamat. Ada Prince Paul masih bisa kabur. Oke, tidak terlihat ternyata bakal coba untuk secure satu part buff yang dia terlebih dahulu, karena ingat lu butuh banget part buff. Apalagi Lord udah ada sekarang, siapa tahu mau kontes Lord gitu kan. Sementara itu kita lihat udah ada Fidara Strike dibuka lagi dan lagi untuk zone dibalas dengan reward manipulation, tapi di combo juga sama seorang Eudora. Cukup sakit berasa ke arah seorang Esmeralda. Sky lagi coba cari caranya tapi nggak ada yang bisa untuk dia masukin ternyata. Slot sudah muncul dan siapa yang bakal setup masih ragu harusnya dari keduanya, karena memang dari darahnya juga udah pada low, mungkin pada harus reset dulu, balik dulu, ngambil buff dulu, dan lebih prima lagi nanti ketika setup ke arah Lord. Dan hati-hati, siapapun yang mendapatkan Lord ini bakal jadi bahaya banget karena networknya stabil, jadi ketika Lordnya didapetin ini bakal langsung jadi keuntungan tersendiri pasti. Ya betul sekali, ini bakal jadi keuntungan tersendiri untuk teman dari GPX Ladies. Dan kali ini Pundul masih ditemani dengan adanya Cincau. Ini Pundul sama Cincau udah jalan barengan sih, gue males ya kalau bisa ketemu sama mereka. Dua-duanya damage-nya gede, tapi kita lihat tadi Hurricane Day coba mendapatkan satu player. Ada Fidara dibuka untuk membackup, tapi berhasil ter-take down ternyata di sana. Akai dibalaskan dengan seorang lapu-lapu dan kill untuk Hayabusa. Ini bahaya ya, dapat killnya Hayabusa gitu kan. Tapi kita lihat Sky coba untuk menumbangkan seorang Esmeralda, masih cukup sustain ternyata. Esmeralda escape ke arah belakang, masih bisa selamat. Oke, dari Sky dan juga Earl udah kehilangan setengah berdarah ya, tapi masih bisa dipaksain lagi masuk area dalam TPS. Coba dibuka, masih belum kena, tapi berhasil ter-take down juga akhirnya seorang Esmeralda, menambah gold yang dimiliki oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu ditambah satu inner turret, dapat satu kill, satu inner turret. Ini yang midnya gila, susah banget sih ditembusin dari tadi ya. Lihat masih bener dikokong ternyata, walaupun tinggal satu colek lagi lah ya harusnya. Inner turretnya, outer turret diarahin. Tidak turret dibuka lagi-lagi untuk clearing wave aja biar cepat. Oke, dan kayaknya coba untuk ngambil purple buff-nya terlebih dahulu. Ini untuk dari Link sendiri dia harus ngamanin 2 buff dulu sih, biar nanti ketika fight dia damage-nya oke dan dia juga punya energi yang cukup. Sementara kalau kita lihat informasi di daerah Lord benar-benar nggak dilepas dari kedua roamer, dari Earl ataupun Prince Paul. Kita bisa lihat saling membuka dan galak banget kali ini. Earl coba untuk dipukul mundur, coba untuk dikasih karena mid turret. Oke, langsung di zoning out, coba untuk mendapatkan turretnya aja mungkin, namun sudah ada Hurricane Death, langsung dibubarin semua, ternyata di stun lagi dan masih bisa dihindari dari Princess Poe. Masuk ke arah Queenie, namun masih belum ada inisiasi yang berlebih.
Waduh gila, defense dari teman-teman RQ Mika kuat banget sih, dan ada bantuan dari seorang Yip ya, ada Glacier, jadi midnya susah banget buat ditembusin. Ada Lunox, ada Yip, itu tapi tidak efektif dibuka. Kali ini berhasil men-takedown seorang Akai dengan bantuan Hidora juga tadi ya. Berhasil hilang Akai, kedudukan menjadi 4 versus 5, di mana Lord harusnya sih bakal lebih gampang, tapi dari Esmeralda cukup nakal elepikan, harus sedikit mundur. Di Lord Triple J coba dibuka, ada Order Brilliant juga memukul mundur teman-teman dari GPX Ladies. Sakit banget 3 player dari GPX Ladies, udah tercicil banyak tapi dibalaskan 1 kill lagi, tapi ada Tempest of Blade digunakan dari belakang. Sky tidak ada backup, hati-hati, ada Shadow Kill juga masuk ke arah 1 player di sana yang tadinya mau nyelamatin Sky, malah dia terpukul mundur. Hati-hati, tidak ada dibuka tapi malah menyerahkan dirinya ke arah seorang Hayabusa yang kalau menurut gue tadi harusnya sih dari Parsyanya mundur aja, udah nggak bagus lagi buat masuk karena Sky-nya juga gak memaksakan gitu. Masih ada retribution, apakah Sky bakal coba untuk mencuri? Tidak ada Tempest of Blade, sangat berisiko sepertinya. Namun sudah di scouting dari Poe juga, dia benar-benar ngejaga pergerakan dari Sky, dan Thousand Pounder keluar, jatuh linknya Tempest of Blade, dan bakal coba di retribusi, bisa diamankan oleh Queenie. Harus down juga dari Sky, bakal menjadi tambahan gold sepertinya untuk RRQ Mika. Wow, shutdown berhasil didapatkan oleh seorang Queenie atas kematian dari Ling atau Sky. Ini jadi bahaya buat GPX Ladies. Yang dapat shutdownnya itu adalah Hayabusa, dan kita lihat dari goldnya sekarang lagi diungguli sama teman-teman dari RRQ sekitar 2000 gold ya. Cuma itu ya nggak bakalan berasa kalau kita masuk ke arah late game. Karena lihat itemnya juga udah hampir lengkap masing-masing ya, tinggal 1 item, bahkan kalau lu lihat Javetnya lagi jual 1 item dulu untuk melengkapi itemnya, dan ada Feeder Strike yang dibuka kali ini untuk menjoining out teman-teman dari RRQ Mika. Bakal coba dipaksain kah? Yes, akan di-zoning terlebih dahulu, tapi Eudora berhasil menumbangkan seorang Eve, curi kill di area belakang. Hurricane Dance berhasil mendapatkan seorang Earl, tidak berimpact banyak karena itu Earl udah cukup tanky ternyata. Oke, di mana Lordnya masih berdiri kokoh, mulai masuk ke arah bottom lane, namun Earl injektor yang baik langsung disambut dari Ele kali ini dengan Brave Spectre, namun Earl harus tumbal. Peter Esther follow damage yang masih kurang, namun sudah sedih kill dari Queenie dan berhasil mendapatkan double kill ternyata. Looking for more, Lele Pingkan masih ada di depan untuk nutupin fallout damage yang dipunya oleh GPX. Oke, Lord sudah berhasil dihancurkan, tapi kalau kita lihat reline push sudah dilakukan, wave dari RRQ Mika jalan semua. Ini PR dari GPX Ladies harus bersihin dulu wave-nya, Feeder Strike dibuka agar lebih cepat lagi. Gila itu minionnya jadi gede-gede gitu ya kan, tapi masih berhasil untuk diamankan, di-clearing oleh teman-teman dari GPX Ladies. Sementara itu teman-teman GPX Ladies sudah kembali di spawn, dan dari RRQ Mika juga udah berlima ya. Oh sorry, 2 orang lagi dari GPX Ladies masih belum respawn ya, ternyata itu dari RRQ Mika. Dan kali ini Pundul udah mulai berasa sih ya, tadi pukulan dari Pundul harusnya bisa lebih aman lagi. Pundul ini bisa untuk kembalikan keadaan, tapi bakal jadi lebih sulit karena kalau kita lihat tadi dari Hayabusanya udah cukup makan banyak. Ternyata beberapa player udah mulai tertelan oleh seorang Hayabusa dengan shadow kill-nya udah mulai berasa sakit, walaupun damage-nya kadang terbagi 2-3 tapi masih sakit berasa. Tapi sebenarnya di mid lane masih coba di defense lagi dengan Feeder Strike yang jaraknya jauh banget. Ini membuat dari Pincau juga jadi safety, nggak bakal buru-buru juga mainnya. Sementara kalau kita lihat mapnya bakal dicoba buka pelan-pelan dari GPX. Sementara kalau kita lihat dari RRQ, mereka juga melakukan trapping yang ada di mid lane. Mereka benar-benar nggak mau sampai GPX-nya ngebuka vision dengan sangat bebas. Betul sekali. Ini visionnya nggak boleh sampai kebuka sih. Dari Sky juga coba untuk ngamanin, dan lu lihat di teman-teman RRQ Mika mainnya benar-benar pelan-pelan banget ya. Mereka coba nunggu, nggak mau terlalu terburu-buru karena kalinya kepreset bahaya, tapi Earl di sana berhasil melakukan ejector ke arah seorang Lele Pingkan, tapi nggak ada backup damage juga ya karena Lele Pingkan yang terejektornya itu tebal banget dari Lele Pingkan, jadi cukup tanky. Ada shadow kill coba digunakan kali ini ke arah seorang Ele. Hati-hati, udah cukup low banget dari seorang Ele, bakal di commit aja gua rasa, tapi masih cukup sustain, dan yes berhasil ter-take down another point kill untuk seorang Queenie. Oke, dari GPX tadi sudah kehilangan 1 playernya. Feeder Strike coba dibuka, sakit banget. Ada Order Brilliant masih bisa digunakan, kalau nggak itu tadi Lunoxnya bakalan mati sih. Sky lagi mencari incarannya, tapi adanya Lele Pingkan. Aduh, nggak bisa deh, terlalu tebel. Ada juga Princess Pau, tapi nggak bisa kan, terlalu tebel juga. Mungkin harus cari backline-nya itu. Liv masih cukup fit di arah belakang ya. Gyogoy masih cukup aman, tapi ada 1 Hurricane Dance berhasil mendapatkan seorang Earl. Masih bisa dibuka, ada Immortal yang cukup pecah kali ini, tapi Ejector berhasil melemparkan Princess Pau arah belakang. Sky mencoba peruntungannya maju ke arah depan, nggak bisa mendapatkan kill apapun. Bahkan 2 player dari GPX Ladies ditukar hanya dengan 1 player dari RRQ Mika. 2 bayar 1 kali ini menjadi angka yang nggak bagus sebetulnya untuk RRQ. Kembali untuk mengamankan buff terlebih dahulu dan harus di reset lagi dari warnya karena
Goldnya ini mulai dikuasai sama RRQ, dimana angkanya udah hampir menyentuh ke 4000. Kali ini pertarungan antar jungle mungkin Sky yang terkena dari quad shadow, namun belum ada shadow kill nampaknya dan Tempest of Blade yang terbuka. Yes, betul sekali. Ini balik lagi RRQ walaupun mereka udah unggul dari segi map control, dari segi gold juga ataupun dari objektif yang mereka miliki, tapi tetap aja mereka tuh respect banget. Mereka tuh mainnya pelan-pelan, kayak nunggu momen, gak asal nabrak. Mereka respect dengan keberadaan Sky ataupun Earl dan juga ada Parsha dan airstrike-nya. Mereka benar-benar nunggu momen dan Lord kali ini sudah hadir kembali. Akankah di setup oleh masing-masing tim? Kalau kita lihat sih teman-teman dari GPX tadi sudah mulai rotasi ke area Lord ya, walaupun masih di purple buff. Oke, diambil tuh purple buff-nya oleh seorang Sky karena kalau mau kontes dia harus banget punya purple buff. Jadi coba ambil purple buff dulu, dijagain sama teman-temannya biar lebih aman lagi. Karena kadang teman-teman dari Archimika tuh nakal banget masuk ke dalam, mereka tingkat menerima beberapa damage dari Feeder Airstrike, tapi ternyata lumayan tidak berasa ya ke arah Lepinkan. Ini udah ada item impact juga terhadap serang parkir dari Lepinkan, yang mana akhirnya Feeder Airstrike pun walaupun satu kali kena nggak begitu berasa. Tapi hati-hati, Jauhead sudah mulai backup ke arah seorang Sky, dimana Esmeralda seorang diri ini bakalan dibales sih kayaknya teman-teman dari Archimika. Satu orang terkena Hurricane Dance dan ternyata Ele menjadi makanan selanjutnya untuk teman-teman dari arah Archimika. Satu orang terkena Ejector, bakal di backup kah? Ada Real World Manipulation kali ini dibuka dengan ada Feeder Airstrike terbalaskan juga. Hati-hati, ada Tempest of Blade ke arah Kyogoi, masih bisa bertahan, gak ada backup, bakal dikejar-kejar, tapi dari seorang Prince nggak bisa menahan damage dari backup oleh seorang Sky ke arah Kyogoi. Ichel jadi target saja tapi masih bisa untuk escape ke arah belakang. 1-1 yang terjadi kali ini, namun dari Lepinkan dia berani banget. Dia maju ke front line kali ini, dia tahu semua damage sudah keluar dan ada satu immortal yang pecah, namun Queenie kali ini pertarungan antara jungle. Shadow kill keluar, Pundul yang berhasil di take down di sisi lain ternyata dan masih bisa selamat kah? Dikejar kali ini Pinpoise dan berhasil ditumbangkan ternyata immortal yang harus pecah dari Sky. Masih ada Tempest of Blade defensif, coba di backup lagi kali ini sama Al. Ejector dilempar lagi, datang dari Jigsaw juga berusaha membackup mati-matian. Tidak ada immortal lagi yang dimiliki sama kedua jungle. Wow, ini Immortal udah pecah ya dua-duanya. Berarti ini ada sebenarnya jadi cukup balance ya. Misalnya kalau mereka mau kontes Lord tinggal nyari jungle, tapi bisa juga dua-duanya jungle-nya itu mobilitasnya cukup tinggi gitu. Setelah itu masih belum ada inisiasi terhadap Lord, cuman Queenie kayaknya udah siap buat dapetin Lord dan ada Princess Pau di area depan coba mengganggu Purple Buff. Oke, Hurricane Dance coba digunakan, belum ada backup damage, sayang banget itu padahal kena ya dari seorang Sky-nya. Tapi nggak apa-apa, nice try dari seorang Princess Pau. Kali ini Lord akan coba dimulai, tapi ada Cincau yang nggak ketahuan. Ini kalau tiba-tiba di close dari extract sih bahaya. Oh, coba untuk backup. Ele juga udah hadir kali ini. Ada satu ejector dibalas dengan satu Feeder Airstrike dibuka Will Manipulation. Tapi Lord berhasil di-steal ternyata oleh seorang Kylo. Sakit banget. Tempest of Blade coba digunakan. Tapi ternyata dari seorang Princess Pau gak bisa bertahan lebih lama dan juga Lunoxnya berhasil ter-takedown oleh seorang Parsha. Cincau bagus banget di sini positioningnya dan juga tidak terdeteksi tadi. Nunggu momen yang pas ketika Earl masuk. Musuhnya jadi teralihkan ke arah Earl. Begitu pula Real World Manipulation-nya dibukanya akhirnya terlalu jauh. Yang mana Parsha jadi cukup free hit. Dan kali ini teman-teman dari RRQ Mika harus berusaha untuk menahan sekuat tenaga karena mereka kehilangan dua anggota pemainnya, sedangkan dari teman-teman GPX Redis masih lengkap personilnya. Yes, Lordnya berhasil diamankan dan kali ini udah maju ke arah top lane. Dari Lordnya ini bakal menjadi strategi push yang harusnya bisa membuahkan hasil sih, paling enggak 2 atau 3 inhibitor yang harus dihancurkan karena Lordnya juga udah di enhance, udah nabrak berarti. Namun dari ini kita lihat dia mencoba untuk take dulu di daerah orange buff-nya dulu dan Pundulnya udah dapetin burst yang cukup nyaman sebenarnya. Ada 2 burst damage yang dimiliki dari GPX, di mana ada Eudora dan ada Parsha. Satu memang jaraknya nggak terlalu jauh dari Eudora, tapi kalau misalnya kita bahas soal Parsha, dia punya damage range yang sangat jauh dan posisinya udah mulai masuk nih dari teman-teman GPX. Oke, tapi ini turret di arah top lane gue rasa bakal masuk saja gampang dihancurkan dengan adanya bantuan Lord. Sementara itu di arah mid lane juga masih belum ada bantuan dari para hero. GPX Ladies bakal dibiarin aja itu gerobak minionnya mengerjakan tugasnya sendirian, tapi ada satu weapon yang datang, apakah bisa dipaksain? Menurut gue enggak sih, karena masih ada reward manipulation dari seorang Yves juga yang cukup berbahaya dan cool banget. Feeder Airstrike coba dibuka untuk menzoning, apakah satu ejector akan membuahkan hasil, tapi ternyata ada Lepinkan yang terkena, tapi low banget ternyata dengan bantuan damage yang diberikan oleh Eudora dan juga Feeder Airstrike dari seorang Parsha. Hanya satu pengalihan di sana, Sky berhasil men-take down satu inhib turret di arah bottom lane dan ternyata
berhasil juga terkill dari seorang Sky oleh Princess Pau. Wally Sarmon coba digunakan di backup pakai feeder and strike. Ada reload manipulation juga coba dibalas. Order Birian bakal coba digunakan ke arah depan. Dan kali ini satu player yaitu Ele harus menerima cukup banyak damage, ditungguin. Ternyata Earl juga harus menerima cukup banyak damage menjadi bulan-bulanan warga. Sementara itu Ele dan juga Cincau masih berhasil selamat. Ele sih itu hoki banget, tinggal satu hit lagi atau bahkan di basic attack juga hilang harusnya. Oke, ini kali ini ngambil buff lagi dan ini defense yang cukup solid walaupun memang dia harus kehilangan 3 inhibitor turret, tapi paling nggak dia berhasil menumbangkan 2 pemain dan kali ini saatnya untuk fight back seperti apa yang bakal dilakukan sama RRQ Mika karena udah mulai berkumpul nih pemain dari RRQ Mika. Ele coba dikasih toaster counter lagi, masuk semua ternyata mengincar ke arah backline-nya. Wow, yang coba diincar masih punya Winter Trajan, ada stun yang sangat baik kali ini masuk dari Jel, masih bisa terkening Gaisel yang harus down terlebih dahulu karena ada Winter Strike yang sangat sakit, triple kill Israel. Wow, padahal tadi yang jadi target awalnya Cincau ya, tapi dia berhasil ngebalikin keadaan karena pas banget ya, pas lagi shadow ke depan itu dia buka feeder and strike, akhirnya kena charter berhasil didapatkan. Dan kali ini 3 player dari RRQ Mika nggak ada, mereka nggak punya ini hit turret dan ini bakalan dikomit sih menurut gua, tinggal di combo lagi sama Gundul dan juga Cincau harusnya, walaupun kita tahu ya dari Esmeralda ini tebel banget sih, tapi seenggaknya mereka bisa dapetin hit-nya, mengurangi 1 dan timing respawnnya juga masih lama, sekitar 40 detik lagi di teman-teman RRQ Mika. Apakah bisa ditahan? Dan menurut gua susah banget buat ditahan. Oke, langsung dicari ternyata dari Gyogoinya bakalan dipukul mundur dengan feeder and strike. Sakit banget, Lele Pinkan harus mundur terlebih dahulu. Feeder and strike berhasil memecahkan immortal dari seorang Lele Pinkan, dibalas dengan reload manipulation, tapi udah ada 3 wave yang masuk bersama dan ini dia kemenangan pertama untuk GPS Ladies. Congratulations and nice try RRQ Mika. Sempat membalikan keadaan tadi dari RRQ Mika dan sebenarnya udah on point sih. Namun sayangnya ada satu fight yang cukup salah bisa dibilang, di mana dia semua skillnya dikeluarkan ke arah parsialnya tadi dari Cincau dan masih bisa Winter Transition, akhirnya bakal menjadi bait. Triple kill diamankan dan akhirnya mau nggak mau kena strike plus. Winter Transition yang cukup baik ya tadi, untung banget aktif ketika Hayabusanya juga coba untuk masuk ya, jadi ada sekitar buying time juga beberapa detik lah ya untuk seorang Hayabusa bisa masuk ke depan. Tapi sayang banget feeder attack dari seorang Cincau itu tepat banget waktunya, dan MVP kita lihat berhasil didapatkan oleh seorang Cincau. Menurut gua pantas karena kita lihat dari tadi penyelamatan dari Cincau dengan feeder attack-nya atau mungkin zoning dari seorang Cincau dengan feeder attack-nya itu on point banget gitu, bisa ngasih peluang buat teman-teman ya, bisa ngasih space buat teman-temannya untuk melakukan inisiasi. Sementara itu Hayabusa berhasil mendapatkan MVP dari teman-teman RRQ Mika, itu juga pantas. Sama kadang kalau kita lihat tadi Hayabusanya sih panen kill banget ya, bener-bener ngasih tekanan ke backline musuh gitu, entah Eudora ataupun Parsia sebenarnya. Oke, dan kita bakal melihat juga dari statistiknya di mana team fight participation sebenarnya udah oke semua, di mana mereka semua selalu hadir hampir di setiap pertarungan yang ada di game sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari damage dealernya mungkin memang agak berat di junglernya sih. Mungkin di para junglernya ini bisa nge-damage cukup baik. Memang kalau dari segi statistik RRQ lebih tinggi, dan kalau misalkan memang kita bahas soal Link, dia memang bukan tipe yang maju duluan. Ya. Dia tipe yang datang belakangan, maka damage-nya nggak terlalu besar. Tunggu momen dulu ya, teman-temannya bikin momen baru dia datang finishing ya. Yes. Kali, dan ini dia statistik yang cukup baik sih. Football sih gila ya, damage-nya juga gede. Dari Football sama Cincau sih tadi berasa, kalau kita bisa teliti tadi ya, itu kalau misalnya Cincau buka feeder and strike pasti di backupnya langsung sama Fundul. Entah siapapun itu yang deket Fundul pasti bakalan langsung auto Intinya dari GPX, dan kali ini